Oke, kemudian ada jenis-jenis web development. Yang pertama itu static web development. Jadi static web development ini adalah kita membuat situs website yang statis, yang tidak memerlukan interaksi pengguna. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu backend jika menggunakan web statis ini. Contohnya adalah seperti company profile. Nah, company profile ini kan kita tidak memerlukan banyak data ya, kita hanya menampilkan informasi-informasi mengenai perusahaan. Nah, itu kita bisa membuat web development-nya ini secara statis, tidak perlu dinamis atau tidak perlu menggunakan backend. Nah, kemudian yang kedua ada dynamic web development. Jadi membuat situs web dinamis yang dapat berinteraksi dengan pengguna dan menampilkan konten yang berbeda berdasarkan permintaan pengguna. Jadi kalau yang dinamik ini beda dari yang statik. Jadi kalau yang dinamik ini yang menggunakan backend, yang interaktif, dia bisa yang dinamis, datanya bisa berubah-ubah tergantung backendnya ya. Ada database-nya juga. Nah, itu disebut dynamic web development. Kemudian ada e-commerce development. Nah, e-commerce development ini adalah membuat situs web e-commerce untuk menjual produk atau layanan online. Nah, sebenarnya untuk e-commerce ini itu masuknya juga dynamic web development. Namun e-commerce ini biasanya lebih ke dia untuk belanja online lah, situs belanja online dan sebagainya gitu. Nah, yang kemudian ada mobile web development. Nah, membuat aplikasi web ini dapat diakses di perangkat mobile atau kita biasa menyebutnya responsif ya. Jadi kalau kita membuat website itu, kita selain harus memperhatikan tampilannya, kita juga harus memperhatikan dari segi responsibilitas dari si website kita. Biasanya kita melihat untuk aplikasi kita ini targetnya siapa. Semisal kita membuat aplikasi web, targetnya adalah untuk orang-orang yang emang dia sering menggunakan handphone, jadi itu kita bisa menggunakan mobile web development ini, atau kita membuatnya responsif. Jadi nanti setiap tampilan mobile, tampilan tablet, dan tampilan desktop itu berbeda-beda tampilannya. Itu yang disebut responsif. Nah, kalau yang untuk tampilan mobile-nya saja itu disebut mobile web development gitu. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dari web development. Yang pertama adalah menjangkau audiens global. Jadi situs web dan aplikasi web dapat diakses oleh siapa saja di dunia dengan koneksi internet, dan tentunya juga harus dengan memiliki gadget ya. Nah, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, web development itu dia setelah DevOps tadi yang sudah saya jelaskan itu, dia mendeploy atau mempublish, nanti website tersebut akan bisa dilihat oleh seluruh audiens atau seluruh user di dunia, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, manfaat selanjutnya adalah meningkatkan bisnis. Nah, situs web dan aplikasi web dapat membantu bisnis untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya seperti e-commerce. Jadi, kalau misalkan kita punya perusahaan, tapi kita tidak punya marketingnya, maksud saya dalam hal ini adalah web development-nya, itu nanti user ini akan kurang mengetahui apa yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut. Ya, semisal contohnya di perusahaan ini kampus gratis. Misal orang-orang ingin tahu nih apa sih kampus gratis. Nah, mereka searching di Google kampus gratis. Nanti mereka akan menemukan tuh informasi mengenai apa sih kampus gratis, apa sih layanan kita gitu dan sebagainya. Nah, itu untuk meningkatkan bisnis kita seperti itu. Nah, biasanya juga kalau kalian mungkin punya produk atau punya apa gitu, nanti bisa dipromosikannya mungkin menggunakan website. Nanti dari website itu bisa lagi tuh kita menggunakan SEO, SEM dan sebagainya, atau Google Ads dan sebagainya. Tapi nanti seperti itu akan kita bahas di tahap berikutnya setelah kita sudah menyelesaikan tahap pertama ini, atau telah menyelesaikan basic-basic yang harus kita selesaikan untuk kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah untuk mengembangkan karir. Jadi web development adalah bidang yang berkembang pesat dengan banyak peluang karir. Nah, karena sekarang ini eranya mungkin udah 4.0 mungkin atau lebih dan sebagainya, kebanyakan apalagi sekarang eranya udah digital, semua marketing sudah digital, dan website ini adalah salah satu cara yang mungkin bagus lah untuk kita
mengembangkan karir gitu, untuk kita berkarir lah di situ. Jadi website ini banyak dibutuhkan. Ini sudah pasti kebanyakan company-company itu memiliki websitenya sendiri atau company profile yang saya tadi sebutkan. Mungkin mereka mau buat produk apa nanti dibuat dalam web, karena sekarang eranya sudah digital, apa-apa sudah lewat handphone, mungkin lewat komputer gitu. Jadi apalagi setelah COVID ya. Jadi web development ini sangat bagus untuk mengembangkan karir kita.